Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Inaya. Pada sesi kali ini aku bakal ngejelasin materi terkait robot RNV3. Nah, jadi robot RNV3 itu biasanya digunakan dalam proses produksi, misalkan untuk produksi minuman dalam botol. Nah, robot RNV ini berfungsi untuk memindahkan satu botol dari satu tempat ke tempat lain seperti itu. Nah, dia itu bentukannya lengan seperti itu, jadi lengan robot RNV. Nah, di sini aku bakalan mendemonstrasikan beberapa percobaan. Ada percobaan, oke, langsung aja ya kita buka slide PPT-nya. Nah, jadi ini robot RNV3. Ke yang pertama, kita harus mendownload dulu file RNV3 dari sini. Nah, jadi file ini nih berisi GUI tampilan interface-nya seperti itu, ada program Python dan lain-lain. Oke, nih ya, nanti kita bisa dapat sepakat nih contohnya ini. Oke, jadi ini ada, oke, kembali dulu. Nah, robot lengan RNV3, nanti di dalam file yang udah di download ini ada program Python, kemudian ada program utama robot atau Arduino, software dari robot, software AT, dan lain-lain. Seperti itu. Lanjut kalau kita udah selesai download, kemudian kita baca ya sekilas, nggak apa-apa, yang penting kita paham juga. Oke, ini spesifikasi dari robot ini bentuknya arm atau robot lengan kayak gitu. Ini ada spesifikasinya, bisa kita baca ya. Kemudian langkah pertama, buka GUI robot RNV3. Terus komponen, kita buka folder yang udah di download, kemudian kita buka nih software robot ya. Kita bakal nemuin terus komponen buat V2 ini, kita klik 2. Nah, di sini adalah aplikasi GUI atau interface. Kita tunggu dulu. Nah, seperti ini tampilannya, sama kayak yang ada di PPT. Oke. Oke, kita harus mengecek dulu ya. Nah, jadi langkahnya itu tentunya kita hubungkan robot RNV dengan laptop kita. Nah, kita pastikan bahwasannya itu sudah terhubung. Caranya itu kita klik device manager, kita cek ini ya, coba di device. Nah, di sini device manager langsung aja di open. Nah, biasanya kalau misalkan sudah terhubung antara si RNV dengan laptop kita menggunakan kabel USB, kita sambunginnya di port yang ada di laptop. Biasanya di sini muncul COM berapa yang dipakai kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, tampilannya kayak gini, nanti bakal muncul port atau COM. Nah, kita make sure bahasanya sesuai. Kita lakukan koneksi ke robot ya. Ini tadi kita buka GUI-nya tadi. Nah, kita klik sambungkan ini. Ini posisinya error karena ini tidak terhubung langsung. Nanti kalau misalkan kita hubungkan secara langsung, dia bisa langsung terhubung dengan robot RNV-nya kayak gitu. Setelah terhubung, nah di sini kan ada tampilan COM. Nanti setelah kita cek device manager bakalan muncul COM yang digunakan. Yang pertama, kita melakukan kalibrasi atau homing position robot ya. Oke, sama menggunakan ini tampilan GUI-nya tadi. Di sini ada kalibrasi, tinggal kita klik aja. Selanjutnya, gerakan dengan ganti-ganti nilai X, Y, Z, real speed. Nah, kita menggunakan nilai yang berubah-ubah X, Y, Z-nya. Kita ganti, coba yang di bagian sini. Ini kan ada sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita kayak gitu. Nah, selanjutnya itu buat masing-masing titik G-code atau vakum lalu save point. Oke, jadi di sini
kita bakalan bisa ngambil G-code-nya gitu. Kemudian kita save vakumnya kayak gitu ya. Lanjut, buat gerakan memindahkan benda dari satu titik ke titik lain. Nah, jadi nanti kan di sini ada G-code. Ketika kita udah menghubungkan RNV menggunakan USB ke GUI interface ini, kita bisa memperoleh kode G-code-nya dari sini nanti. Kemudian kita save. Nah, kode G-code ini seperti contoh yang ada di PPT. Ini nanti kita dapat kode G-code kayak gini, kita copy. Setelah itu, nah, jadi misalkan kita udah menghubungkan si RNV dengan laptop nih, terus kita konekin, kita kalibrasi sudah menggunakan GUI tadi kan, terus kita eksekusi rangkaian G-code yang sudah dibuat tadi kan, udah kita atur X, Y, Z nya berapa, dapatlah G-code. Nah, G-code nya contohnya seperti ini. Nah, ini kita masukin ke kodengan Python. Coba program Python dan tes vakum. Disesuaikan G-code dari aplikasi ke program Python. Oke, di sini untuk Python-nya itu bisa kita buat menggunakan ChatGPT ya. Nah, ini adalah codingannya seperti ini. Udah ini bisa kita buat pakai ChatGPT. Caranya gimana? Nah, kita di sini kan perintahnya apa? Kita ingin melakukan percobaan program Python dan tes vakum kan. Tadi sudah ada link drive atau file yang kita download ini kan, sudah satu paket nih. Di sini juga udah include sama codingan Python. Oke. Program Python V2-nya nih. Sekarang kita masukin ke Visual Code Studio untuk memproses. Nah, inilah codingannya. Kemudian kita sudah memperoleh G-code. Nah, ini G-code yang didapat dari hasil kita masukin nilai X, Y, Z, kita adjust, kita kalibrasi tadi nilai X, Y, Z di sini isi GUI-nya ini. Tadi kan udah kita sambungin, terus kita atur nilai X, Y, Z, muncullah kode G-code. Nah, terus dimasukin ke codingan Python, inilah dia seperti itu. Dan di perintah di PPT ini juga kita com-nya disesuaikan. Ya, ini kan pakai com sesuai dengan yang ada di device manager. Ya, ini nanti bisa di run aja. Ini kan di sini pakai com 5 ya. Sesuaikan aja. Nah, jangan lupa klik run di sini. Pertama kita cari di internet dulu QR code bebas seperti ini, contohnya dari Wikipedia. Terus kita buat codingannya di ChatGPT kayak gini ya, misalkan kita klik aja link yang ada di PPT. Nih, kita bisa pakai prompt-nya ini. Ini ada prompt dari awal sampai akhir. Jadi kita bisa nyuruh untuk buatkan program untuk deteksi QR code. Nah, udah muncul nih. Lanjut prompt lagi. Jika terdeteksi HTTP, nah ini adalah alamat QR code atau link yang kita dapat dari internet. Kayak gitu. Kayak semua udah clear nih. Lanjut lagi. Buatkan dengan suara orang Indonesia. Kita pingin bikin si OpenCV yang ada di Visual Code itu bisa mendeteksi selain dari QR code juga suara orang Indonesia. Nanti dikeluarkanlah dia suara orang Indonesia kayak gitu. Udah selesai tuh, lanjut lagi kita nge-prompt, tambahkan dengan kode di bawah ini. Ketika terdeteksi QR code, maka baru mengeksekusi jalannya program. Jadi alur kinerjanya itu nanti robot bakalan mendeteksi si QR code, kemudian memberikan suara. Nah, baru deh robotnya dieksekusi.
kayak gitu. Nih jangan lupa dimasukin kode zigotnya tadi itu kan. Udahlah, kita bisa aja kita prompt sesuai dengan keinginan kita. Nih kita kan butuhnya PY ya. Ya udah langsung aja di copy. Nih kita masukin ke Visual Code Studio, Ctrl A, delete dulu yang tadi, Ctrl V. Oke. Jangan lupa kita masukin codingan zigotnya tadi itu ya. Nah, jangan lupa di run. Oke, setelah itu maka hasilnya bisa kita lihat.